Oke, kita akan mempresentasikan pada hari ini alat yang sudah kami buat, yaitu thermal thermocouple data akuisisi 24 bit. Thermocouple data akuisisi yang kita buat ini memiliki 16 channel, dari channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, channel 6, channel 7, channel 8, dan dibaliknya ada channel 9 sampai dengan ke 16. Oke. Alat ini memiliki akuisisi data, yaitu IDC adalah 24 bit. Sementara CPU-nya adalah CPU RISC 8 bit dan memiliki penyimpanan data yaitu microSD dari mulai 2 GB sampai dengan 32 GB. Pada hari ini kita mengisikan microSD yang 2 GB, tetapi user dapat menggantinya dengan microSD yang sampai 32 GB. Sistem pengiriman data atau interface dari alat menuju komputer menggunakan interface wireless interface, yaitu wireless 2,4 GHz interface. Ini adalah antena di mana transceivernya dari alat ini, kemudian ini adalah transceiver menuju ke host komputer. Nah, untuk menjalankan alat ini kita akan memasangnya dengan USB port. Oke. Sampai kemudian sistemnya sudah terinisialisasi dan berkedip. Lalu kita nyalakan alat. Di sini ada dua buah on off, yaitu master on off, kemudian soft off. Soft on off di sini berfungsi untuk menginisialisasi FAT dan menutupnya jikalau ada kita ingin menghentikan proses tanpa harus ada campur tangan dari komputer. Oke, kita nyalakan alatnya dengan cara menggesernya. Oke, lalu kita nyalakan soft off. Oke, sampai ada warna biru dan ada indikator baterai di sini. Indikator baterainya bisa jadi hijau, kuning, dan merah sampai ke dalam kondisi baterai yang paling rendah. Kita bisa melakukan charging dengan cara memasang charging BlackBerry pada salah satu USB port di sini. Oke, sekarang kita akan menginisialisasi alat ini dan kita akan menjalankannya dengan menggunakan program yang sudah kita buat, yaitu program data akuisisi untuk thermocouple. Pertama kita harus mengecek terlebih dahulu apakah sudah tersambung. Oke, sudah tersambung. Sampling rate-nya 2 second. Data logging yes dan data send yes. Data logging maksudnya adalah kita memerintahkan dari program ini untuk menyimpan data di dalam microSD. Sementara data send sendiri adalah kita meminta kopinya dari microSD menuju komputer. Kita bisa melakukan setting pada alat ini untuk melogging saja tanpa harus mengirimkan kopi datanya ke dalam komputer, atau mengirimkan datanya saja tanpa harus melakukan proses penyimpanan data di dalam microSD. Caranya adalah kita masuk ke dalam setting. Di sini ada save log dan ada print data. Save log artinya adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan datanya di dalam microSD. Sementara print datanya adalah meminta kopinya. Kita bisa mengaktifkan keduanya atau menonaktifkan keduanya. Oke, sekarang saya aktifkan kedua-duanya. Jadi saya meminta alat untuk mengirimkan data kepada saya, kepada komputer host, dan kemudian juga menyimpannya di dalam microSD. Oke, kemudian sensor yang kita isikan adalah ada 8 sensor. Ada 8 probe thermocouple tipe K yang kita isikan di sini. Sementara untuk jenis thermocouple yang lainnya akan bisa kita isikan secara manual pada bagian setting sensor. Thermocouple yang bisa diisikan adalah thermocouple tipe K, tipe J, tipe T, tipe E, tipe N, tipe B, tipe R, tipe S, dan tanpa thermocouple. Karena kita hanya memiliki 8 thermocouple di sini, kita akan memasang semuanya dan mengaktifkan semuanya. Sementara untuk 8 sensor yang lain, yaitu sensor yang berada pada channel ke-9 dan sampai dengan ke-16, kita tidak aktifkan. Oke. Lalu kemudian kita apply di sini adalah maksudnya mengirimkan setting ini kepada alat untuk bisa berdiri sendiri. Play. Oke, alat sudah menerimanya. Kemudian kita lihat informasinya. Oke, di sini. Oke, sekarang saatnya kita untuk memulai proses pengambilan data atau akuisisi data. Dengan hanya menggunakan satu klik tombol start, kita sudah bisa melakukan akuisisi data. Oke, di sini tampilkan dua buah grafik, yaitu sensor 1 dan sensor 2. Tetapi kita bisa melihat jenis-jenis sensor yang lain dengan cara mengganti-gantinya.
Misalkan sensor 3 dengan sensor 7, atau sensor 4 dengan sensor 8, dan seterusnya. Tujuan dibuatnya dua jendela di sini adalah untuk memudahkan user agar tidak terlalu banyak jendela yang terpasang pada software ini, sehingga user dapat dengan mudah untuk melihat setiap channel yang masuk ke dalam sensor tanpa harus membuka atau menutup jendela-jendela yang lain. Oke. Nah, pada dasarnya karena data semua channel akan disimpan ke dalam alat, kita tidak perlu khawatir bahwasannya karena di sini hanya menampilkan 2 buah data saja. Kita tidak perlu khawatir bahwasannya alat ini akan kehilangan data yang lain, karena data yang lain akan disimpan secara independen di dalam micro SD. Oke, kita video sudah cukup. Akuisisi datanya kita stop. Oke, kita tekan OK. Nah, data yang sudah disimpan di dalam alat bisa kita retrieve dengan cara mengklik tombol Read MMC. Oke. Nah, ini adalah proses retrieving data dari alat menuju ke host komputer. Oke, data sudah selesai disimpan ke dalam folder yang sudah kita tentukan. Oke. Setelah selesai ini, maka jika kita ingin melihat data yang sudah kita simpan tadi, kita tinggal menyalakan salah satu program untuk konversi. Oke. Di sini ada 16 channel yang kita dapat tampilkan keseluruhan dalam satu grafik. Tapi karena channel 9 sampai dengan channel 16 tidak ada sensornya, maka sebaiknya kita tutup saja. Nah, datanya adalah 0. Oke. Kita convert data yang kita sudah simpan tadi. Di sini data pada pukul 13. Oke. Kita open. Lalu kita convert menjadi TDF. TDF adalah thermocouple data file. Lalu kita tutup lagi program konversinya dan kita buka setelah kita konversikan tadi. Oke, data terbaru jam 13. Kita open. Nah, di sini akan tampil data-data dari thermocouple yang sudah kita simpan tadi. User dapat memperbesarnya dengan menggunakan zoom scroll. Dan menggeser dengan menggunakan scroll. Atau juga user dapat menggunakan zoom to fit untuk melihat distribusi datanya. Oke, di sini distribusi data dari channel 1, dari sensor 1 sampai dengan sensor 8, memiliki distribusi data seperti ini. Ini memiliki kedekatan sekali, hanya selisih 0,1 atau 0,2 derajat saja. Katakan di sini 0,7 dan 0,9. Distribusinya adalah deltanya adalah 0,2 derajat. Di sini user dapat mengubah setting tracking menjadi 3 digit di belakang koma dengan cara masuk ke dalam properties dari grafik, lalu masuk ke dalam sumbu Y, lalu masuk ke scale display, lalu masuk ke dalam text formatting dan masuk ke dalam precision 3 digit di belakang koma. Oke, di sini perubahan 3 digit sudah terjadi. Nah, untuk melihat datanya, titik-titik datanya, kita bisa menggunakan feature tracking di sini. Nah, di sini kita perhatikan ada datanya, tracking datanya, kita bisa lakukan tracking. Di sini berapa, dan seterusnya. User juga dapat menyimpan data-data ini dalam bentuk gambar. Misalkan kita namai saja data 2, data 1 hari 2, data 1 hari 1 atau data 1 hari 2 dan seterusnya. Oke, kita simpan dalam bentuk format yang kita inginkan, bisa JPG, bisa PNG dan seterusnya. Kita simpan dalam bentuk JPG. Oke, kita save. Lalu kita bisa buka lagi di dalam My Document. Nah, data 1 hari 1.jpg. Ini seperti ini hasilnya. User juga dapat melakukan print terhadap data ini dengan cara masuk ke dalam melihatnya terlebih dahulu, print for view. Nah, print for view dalam bentuk portrait. Oke.
Ini adalah print preview dalam bentuk portrait. Sementara jika user ingin dalam bentuk landscape, kita bisa masuk ke dalam edit properties, lalu kita ubah dalam printnya, yaitu proporsinya yaitu landscape. Oke. Dan di sini print preview sudah dalam bentuk landscape. Oke, user dapat mengembed dari data ini menuju ke teks yang ingin diembedkan dari data-data ini. Oke, kita juga dapat langsung ngeprintnya jadi PDF atau diprint langsung ke dalam printer biasa. Oke. Oke. Kemudian alat ini juga mampu untuk mengukur kelembaban udara dan suhu udara serta intensitas cahaya matahari dengan menggunakan ini adalah data akuisisi untuk kelembaban udara dan suhu udara, sementara ini adalah data akuisisi untuk intensitas cahaya matahari. Caranya adalah pertama kita cabut terlebih dahulu wireless transmission, lalu kita hubungkan dengan alat. Oke. Lalu kita masuk ke dalam software yang sudah kita buat untuk pembacaan kelembaban dan suhu udara. Kita buka setting di sini. Oke, portnya sudah, baud rate-nya juga 2400 baud per second. Di sini adalah untuk memilih sensor ini. Bisa kedua-duanya atau bisa salah satu. Bisa dua-duanya dipasang atau bisa salah satu dipasang. Terserah, nanti user memiliki kebebasan untuk itu. Sekarang saya pasang dua-duanya untuk memperlihatkan bagaimana kinerja dari kedua sistem tersebut. Oke, kita apply. Oke, lalu kita start. Nah, di dalam grafik warna hijau ditunjukkan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam sensor ini. Oke, jika kita ubah, dia akan tinggi menuju jendela itu. Sementara jika kita tutup, dia akan langsung mendekati 0. Oke. Sementara kelembaban udaranya akan masuk ke dalam membran filter, lalu masuk ke dalam sensor yang ada di dalam filter ini. Fungsinya filter ini adalah untuk menghindarkan sensor dari kelembaban yang berlebihan maupun partikel-partikel yang mampu mengotori permukaan sensor. Di sensor warna hijau kita perhatikan tadi adalah perubahan intensitas cahaya, sementara di sensor warna kuning adalah kelembaban udara yang dibaca pada saat di ruangan ini, dan yang berwarna merah adalah temperatur udara yang dibaca dari sensor kelembaban ini pada saat sekarang ini. Oke, jika kita sudah selesai melakukan pengukuran, maka kita tinggal tutup. Dan perhatikan bahwasannya software ini langsung menyimpan datanya ke dalam komputer kita. Kita tinggal membukanya. Oke, sudah disimpan dalam folder ini. Oke, kita tinggal membukanya saja dan melihat hasil dari pengukuran yang sudah kita lakukan tadi. Oke. Pada pukul 13.12. Oke, di sini adalah tanggal pada saat pengukuran, waktu pada saat pengukuran, suhu udara pada saat pengukuran, kemudian kelembaban udara pada saat pengukuran, dan intensitas cahaya yang didapatkan pada saat pengukuran. Oke, demikian yang bisa kami presentasikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan hubungi kami di LPPT UGM. Terima kasih.